Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sekalian atas kesempatannya untuk menghadiri diseminasi program MPET saya. Jadi ini adalah merupakan tindak lanjut dari guru PJOK. Jadi program ini dicetus oleh Nutrikut Indonesia. Nah, hari ini saya akan melakukan diseminasi dalam rangka pengimbasan tentang apa yang saya sudah dapatkan selama melakukan pendidikan di Nutrikut Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi judul diseminasi saya hari ini yaitu pengaruh kesehatan pada perilaku konsumtif. Latar belakangnya yaitu upaya meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, gaya hidup sehat, mempengaruhi pilihan makanan, minuman, dan aktivitas sehari. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi ini merupakan pendalaman untuk memahami pengaruh kesehatan terhadap keputusan pembelian berbagai makanan. Masalahnya yaitu bagaimana pengaruh produk terhadap perilaku konsumsi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan kesehatan. Kemudian tujuan menganalisis, menjelaskan hubungan kesehatan dengan perilaku konsumen. Kemudian kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi keputusan pembeli. Kemudian ketiga, penilaian, memberi contoh nyata tren konsumsi sehat di masyarakat. Kemudian manfaatnya, memberikan wawasan tentang pentingnya pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, menjadi referensi berkelanjutan di dalam menjaga kesehatan di masa depan. Kemudian kita akan masuk di materi intinya, itu bagaimana mempengaruhi produk terhadap perilaku konsumsi. Waspada pola hidup tidak sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita batasi GGL, yaitu gula, garam, dan lemak. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsumsi gula, garam, dan lemak kita tidak boleh berlebihan. Jadi batasan ini berdasarkan dari Kementerian Kesehatan bahwa konsumsi gula per hari itu 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Kemudian garam 5 gram atau 1 sendok teh satu hari. Kemudian lemak 67 gram atau setara 5 sendok makan minyak per hari. Nah, itu batasan. Kenapa dibatasi macam ini? Karena konsumsi gula, garam, dan lemak berkaitan dengan masalah obesitas, penyakit kronis termasuk diabetes dan penyakit jantung. Jadi makanya kita harus waspadai gula, garam, dan lemak tersembunyi di makanan dan minuman sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh makanan yang banyak mengandung gula. Tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa sehari kita harus standar kita makan gula itu 3 sendok makan. Nah, kalau kita minum Coca-Cola kaleng itu setara 1 gelas Coca-Cola kaleng sama dengan 3 sendok makan. Jadi kalau kita minum 2 sudah lebih konsumsi gula satu hari. Begitu juga es krim, jumlah 1 buah es krim itu 2 sendok makan. Donat, kita makan 2 donat sama dengan 2 sendok makan. Jadi kalau saat kita makan 1 sendok 1 sendok gula kalau kita makan 1. Begitu juga dengan teh, saya ukurannya 2 sendok makan. Kemudian martabak. Jadi 2 potong martabak itu sama dengan 2 sendok makan. Jadi kalau kita makan 1 potong martabak berarti 1 sendok makan ukurannya. Slice 2 sendok makan. Kemudian ini kue tar
2,5 sendok makan satu potongnya. Kalau tidak makan itu. Yang manis ini. Kemudian gula, apa namanya ini? Coklat. Jadi per paknya itu coklat, ukuran gulanya itu 2,5 sendok makan. Jadi tadi di awal sudah dikasih bahwa sehari kita makan gula itu cuma 4 sendok makan. Nah, jadi satu biji begini ukurannya 1 sendok makan. Jadi kalau dimakan 4 sudah cukup gula yang dikonsumsi setiap hari. Jadi jangan lagi makan gula selebihnya itu. Berarti kalau kita makan lagi gula berarti sudah berlebih. Nah ini waspada asupan gula. Konsumsi gula berlebih berkaitan dengan obesitas dan diabetes. Kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan konsumsi garam. Kenapa nasi goreng, kemudian apa lagi nih? Keripik, bakso, mie goreng instan itu banyak mengandung garam. Coba kalau kita makan nasi goreng tidak lezat rasanya kalau tidak terlalu garam. Makanya nasi goreng itu bukan termasuk makanan yang sehat. Kemudian keripik juga. Keripik itu semakin bergaram semakin lezat. Padahal padahal itu banyak mengandung garam. Bakso juga bukan makanan sehat. Karena di bakso itu mulai dari baksonya, kuahnya, kemudian dibumbui lagi kalau mau disajikan itu banyak sekali mengandung garam. Kemudian mie instan juga termasuk bukan makanan sehat. Jadi ini contoh-contoh makanan yang tidak sehat yang selalu kita konsumsi setiap hari. Kemudian dampak kalau kita terlalu banyak makan garam itu ada namanya hipertensi dikenal sebagai silent killer karena sering timbul tanpa gejala. Kemudian hipertensi berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal dan gangguan penglihatan. Kemudian lemak, lemak juga setiap hari tanpa lemak tidak gurih rasanya dimakan makanan. 1 potong tahu sama dengan 1 sendok makan minyaknya. Jadi kalau kita makan 5 potong tahu sudah cukup kebutuhan lemak kita 1 hari. Itu sudah 5 sendok makan kalau kita makan 5 potong tahu goreng. Kemudian cobe-cobe juga itu. Ya. Cobe-cobe juga banyak juga mengandung minyak. Kemudian ayam geprek, nasi goreng telur, banyak juga minyaknya. Semakin banyak minyaknya nasi goreng, semakin lezat juga. Kemudian martabak telur, ya bukan martabak manis, martabak telur ini. Ya banyak juga mengandung minyak. Jadi 1 potong martabak telur sama dengan ukurannya 1 sendok makan. Kemudian waspada asupan lemak berlebihan. Kalau kita sering mengkonsumsi banyak lemak, energi lebih tinggi dibanding nutrisi lainnya. Kemudian obesitas dan penyakit kardiovaskular. Kemudian peningkatan kadar kolesterol jahat. Itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak berlebihan. Kemudian selanjutnya itu tadi dampak-dampak makanan yang kita konsumsi sehari-hari, padahal itu enak tapi tidak menyehatkan. Kemudian selanjutnya faktor-faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan kesehatan. 3 pilar hidup sehat, itu makanan, aktivitas fisik, istirahat yang cukup. Ya, makanan. Ini adalah makanan yang kita konsumsi, itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu sumber energi, protein itu memperbaiki struktur fungsi sel, dan lemak sebagai sumber energi cadangan. Kemudian nutrisi mikro itu vitamin dan mineral. Kemudian air. Jadi jangan lupa banyak minum air. Ini bagaimana pola makan yang sehat. Pedoman gizi seimbang, 3-4 porsi sumber karbohidrat, 3-4 porsi sayur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan itu harus sama banyak nasi dengan sayurnya. Di situ tadi kelihatan bahwa 3-4 porsi sumber karbohidrat dan 3-4 porsi sayur.
Jadi antara sayur dan nasi harus sama banyaknya. Jangan terlalu banyak nasinya. Kemudian 2-3 porsi buah dan 2-4 porsi sumber protein. Jadi bisa dilihat gambar di sana. Makanan pokoknya ini ada. Jadi ini makanan pokoknya harus sama dengan sayurnya. Jumlah sayur dengan makanan pokoknya harus sama. Nah, ini adalah sumber-sumber yang dibutuhkan dalam tubuh. Ada karbohidrat simpel dan ada karbohidrat kompleks. Kemudian ada protein, ada lemak, kemudian ada kalsium, ada vitamin, mineral, dan air. Air banyak sekali fungsinya Bapak Ibu sekalian ini. Ada untuk otak, ada darah, hati, tulang, otot. Kemudian pada saat membeli minuman atau makanan, kita harus senantiasa membaca label gizi pada produk kemasan. Jadi di sini saya bisa tunjukkan bahwa yang warna hijau ini yang disarankan. Ya, warna hijau. Kalau yang merah ini yang tidak disarankan, ini yang dibatasi. Kalau yang merah dengan ini. Jadi yang dibatasi itu lemak, gula, kemudian garam, itu yang harus dibatasi. Kalau terlalu banyak garamnya, mungkin bisa dikurangi pembeliannya. Tapi yang kita membeli makanan itu, kita lihat proteinnya. Ini ada proteinnya. Kemudian seratnya juga dan vitaminnya. Itu yang disarankan. Kemudian ini cara bagaimana mengetahui berat badan kita. Jadi terkadang kalau kita mengukur berat badan secara simpel, kita sisa ukur saja pinggang kita 4 jengkal sampai. Kalau lewat berarti kita termasuk obesitas atau overweight. Ya, jadi ada ukurannya nih, lingkaran pinggang maksimal 4 jengkal. Ya, warna kuning itu tulisannya. Jadi cara hitung body maksimal kita bisa lihat di sini. Jadi di sini body mass indexnya, berat badannya 75, kemudian tinggi badannya tadi sudah tinggi badannya 1,6, ini hasilnya, kemudian 75 dibagi ini hasilnya ini. Jadi dia termasuk obesitas kelas 2. Kelas obesitas kelas 1 hasilnya. Jadi ada rentan ini. Tapi yang lebih mudah itu kita ukur pinggang 4 jengkal. Kalau lebih berarti kita tidak normal ukuran badannya. Kalau kurang berarti dia termasuk underweight, kurang berat badannya. Kalau kurang ini, Pak Ibu apa kurang? Kemudian ini tips makanan lebih sehat sepanjang hari. Ini tips makanan. Isi seperempat piring dengan buah dan sayur, batasi gorengan, perbanyak yang dipanggang, dikukus atau direbus. Kemudian pilih sumber berprotein seperti telur, kacang-kacangan, itu bagus. Kemudian kalau beli makanan, baca label gizinya, cari yang banyak mengandung protein dan vitaminnya. Jangan yang banyak lemaknya, gulanya, dan garamnya. Kemudian cukup minum air tapi batasi minuman manis. Ya, jadi harus banyak minum air, tapi bukan yang minuman bermanis. Kemudian rekomendasi aktivitas fisik, minimal 60 menit per hari aktivitas fisiknya. Aktivitas itu bisa bukan hanya cuma olahraga, tapi menyapu, cuci piring, atau berkebun, itu termasuk aktivitas fisik semua. Kemudian lakukan latihan kekuatan 3 kali per minggu seperti push up, pull up, atau squat jump. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Jangan berbaring di tempat tidur di luar jam tidur. Coba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jangan mengkonsumsi minuman berkafein setelah
jam 2 siang. Jadi apa yang ada di sini ini bahasa Inggris, jadi ditranslatekan ke sini. Jadi ada 10 istirahat yang cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau hidup sehat itu tadi ada 3 pilarnya. Makanan bergizi, kemudian aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu harus tidur di jam 10. Kalau sudah di atas jam 10 bukan namanya istirahat yang cukup. Itu terkadang kalau jam 11, jam 12 bukan lagi istirahat yang cukup, tapi itu bisa menimbulkan penyakit. Ya, penyakit kalau di atas jam 10 kalau kita tidur. Jadi jam 10 ke bawah itu menyehatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi saya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Demikian sesi di seminar hari ini. Terima kasih.